Terima kasih, Pak Timothy dan juga saudara-saudari sekalian di GBI City of Love. Ketika kita melihat situasi dunia ini, berbagai pertanyaan itu muncul dalam diri kita. Pertanyaan yang pertama yang kita perlu tanyakan adalah pertanyaan ini. Apa yang salah dengan dunia? Ada perang sedang berlangsung di Ukraina selama 2 bulan terakhir ini. Tapi di dunia perang berlangsung tidak hanya di Ukraina. Ada perang yang sudah berlangsung 7 tahun di Yaman. Dengan korbannya itu mencapai sudah hampir 400.000 orang mati. Ukraina itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang terjadi di Yaman. Lalu kemudian tentara Amerika itu sudah ditarik dari Afghanistan. Tapi sebagian tentara Amerika juga masih ada di Timur Tengah, di berbagai tempat. Ya. Lalu kemudian situasi dunia ini dibikin tambah repot lagi dengan adanya Omikron. Tapi sekarang yang muncul sudah anaknya Omikron. Ketika saya baca bahwa ada anaknya Omikron, saya khawatir mertuanya bisa ikut hadir. Ya, nah mertuanya ikut hadir, mertuanya itu galak. Nah jadi ini perkembangan situasi dunia ini. Lalu ada egoisme, kekerasan, kebencian makin terasa di mana-mana. Serangan fisik terhadap orang Asia di Amerika Serikat semakin mengerikan. Tapi kemudian inflasi itu mengancam ekonomi bangsa-bangsa. Kalau dilihat dari lebih jauh lagi, ada berita-berita tentang cuaca ekstrim, polusi, kerusakan lingkungan. Dulu manusia berpikir begini, makin maju teknologi, makin bertambahnya pengetahuan manusia, otomatis dunia dan kehidupan akan tambah baik, akan tambah maju. Kenyataannya justru sebaliknya, semakin maju teknologinya, kelangsungan hidup manusia justru semakin terancam dengan sekarang kemungkinan timbulnya perang nuklir di benua Eropa. Nah, pertanyaan pertama, apa yang salah dengan dunia ini? Membawa kita kepada pertanyaan yang kedua. Apa yang salah dengan manusia di dunia? Kalau kita pikir agak mendalam, kita sadar bahwa yang tidak beres bukan dunianya, tapi manusia di dalam dunia ini. Masalah terbesar dunia, ancaman terbesar dunia, itu datang dari manusia. Saya kutip satu orang, James Gus Speth, yang adalah mantan dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, tidak tanggung-tanggung, Yale University, Ketua UN Development Group, Profesor di bidang hukum di Georgetown University, mantan Ketua US Council on Environmental Quality, dosen di Vermont Law School. Pendek kata, ini orang pakar sepakar-pakarnya, ahli soal lingkungan hidup. Suatu hari, Gus bicara kepada sekelompok rohaniwan. Ini kata-katanya, saya kutip. Dia bilang begini, saya dulu berpikir bahwa masalah-masalah lingkungan hidup terbesar adalah hilangnya keragaman biologis, hancurnya ekosistem, dan perubahan iklim. Saya pikir bahwa dengan adanya 30 tahun sains yang baik, semua masalah-masalah ini akan terselesaikan. Ternyata saya salah. Masalah-masalah lingkungan terbesar ternyata adalah keserakahan, egoisme, sikap masa bodoh. Dan untuk membereskan yang ini, kita perlu transformasi rohani dan budaya. Dan kami para ilmuwan tidak tahu bagaimana melakukan hal tersebut. Ahlinya saja mengakui bahwa masalah lingkungan hidup itu ternyata jawabannya adalah rohani, kerohanian, transformasi rohani. Nah, saudara sekalian, pertanyaan kedua, apa yang salah dengan manusia di dunia membawa kita kepada pertanyaan yang ketiga. Apa yang salah dengan saya? Kalau dipikir-pikir, saudara, saya itu adalah bagian dari umat manusia di muka bumi ini. Kalau manusianya bermasalah, mungkin saya juga bermasalah. Kalau dunia ini sakit, manusia di dunia sakit, jangan-jangan saya juga termasuk orang yang sakit. Nah, apa jawaban dari firman Tuhan terhadap berbagai masalah dunia ini? Jumat Agung dan salib Yesus adalah jawabannya. Karena firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa masalah utama manusia itu bukan di luar sana. Masalah kita bukan tetangga kita. Masalah utama kita bukan pasangan kita. Bukan mertua kita, mantu kita. Masalah terbesar kita adalah diri kita
sendiri. Ada sesuatu dalam diri saya yang membuat semua masalah muncul di dunia ini. Dan itu dinyatakan di dalam firman Tuhan. Saya menunjukkan ayatnya Roma pasal 3 yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu masalahnya. Jalan keluarnya apa? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di mana terjadi penebusan? Di kayu salib. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah itu tidak memberikan banyak solusi untuk keragaman masalah manusia. Sebaliknya, dia hanya menawarkan satu saja solusi, jawaban untuk semua masalah di dunia ini. Ya, kita mungkin latar belakang beda-beda, punya kebutuhan beda-beda, tapi untuk kita terima solusi dari Allah itu, maka tempatnya cuma satu, yaitu pada salib Yesus. Yesus berkata begini, Yohanes pasal 15, ayat yang ke-13. Dia mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, yang jelas sekali, Yesus itu berikan nyawanya. Di mana? Di kayu salib. Jadi dengan kata lain, saudara sekalian, kalau saudara dan saya ingin melihat kasih Allah itu seperti apa? Kasih Allah itu hanya ditemukan di satu tempat, yaitu pada salib Yesus. Nah, beberapa orang di dunia ini itu siap mati. Bersedia mati demi suatu ide atau keyakinan. Mama contoh kita tahu lah, banyak yang namanya bom bunuh diri. Itu orang-orang bersedia mati demi suatu keyakinan. Tapi kita lihat juga contoh para rasul kita dan para martir di gereja. Itu juga contoh orang demikian bersedia mati demi suatu ide atau keyakinan. Tapi bedanya begini. Bedanya adalah bahwa para teroris itu ketika mereka mati, mereka juga maksa orang lain harus ikut mati. Itu problemnya. Ya, Kristus itu terbalik sekali. Dia mati justru supaya orang lain tidak usah ikut mati, malah beroleh hidup kekal. Nah, kasih Kristus itu kelihatan di kayu salib. Ini mungkin sekilas terbalik. Kalau kita pandang salib, yang kita lihat ini apa? Kita lihat darah, kita lihat air mata, kesakitan, kehinaan, dan akhirnya kematian. Maka bagi banyak orang, salib itu justru jadi masalah, bukan jawaban. Coba kita lihat ya, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ini catatan Paulus, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagi orang Yahudi, pertanyaannya itu sederhana sekali. Masa Mesias kok mati di kayu salib gitu loh? Ya, mereka susah terima. Bagi mereka Mesias itu juru selamat. Itu seorang panglima perang, seorang pahlawan, nggak mungkin mati menderita di kayu salib. Jadi mereka tersandung pada salib. Mesias mati saja sudah susah mereka terima. Apalagi matinya di kayu salib, matinya penjahat. Sebab hanya penjahat yang disalib. Tapi bagi orang non-Yahudi, sama juga. Mesias kok mati di salib? Bagi mereka itu sesuatu kebodohan. Menurut mereka ada cara lebih pintar lagi daripada itu. Dalam salah satu serial TV di Amerika, TV PBS di Amerika, ada seorang presenter berkata begini, kekristenan adalah satu-satunya agama besar, major religion, yang fokus utamanya adalah pada penderitaan dan penghinaan atas Tuhannya. Bayangkan fokusnya apa? Penderitaan dan penghinaan kepada Tuhannya. Jadi berita salib ini sekilas itu bukan berita yang menarik. Tapi kenapa salib Kristus bisa menarik miliar-miliar manusia? Jawabannya karena salib adalah kasih dan dunia sedang membutuhkan kasih. Salib itu adalah kasih. Buktinya karena apa? Karena saya mau bagikan dua hal saja, saudara sekalian. Dua hal saja saya bagikan di sini. Satu, salib itu adalah bukti kasih karena Kristus dengan rela maju ke kayu salib. Bukan karena terpaksa.
Ada seorang pemimpin pemberontak di satu negara dicari oleh polisi dan tentara, mau ditangkap. Jadi dia lari ke hutan, sembunyi di sana berbulan-bulan. Setelah sekian bulan, akhirnya dia ditangkap dan dihukum mati. Sebelum dihukum mati, dia bikin pernyataan. Dia bilang bahwa dia siap mati demi perjuangan politik lah. Ya. Tapi kalau dia memang siap mati, kenapa dia lari waktu dicari polisi? Jangan lari dong. Ya enggak, kalau siap mati. Ya, saya cerita ini karena saya punya satu cerita lain tentang uskup Smyrna bernama Polikarpus. Nah, Polikarpus ini itu dicari oleh tentara Romawi. Jadi para tentara ini tiba di rumahnya dia dan mengetuk pintu. Yang buka pintu itu adalah Polikarpus sendiri. Masalahnya, tentara yang mau tangkap Polikarpus tidak tahu Polikarpus orangnya seperti apa. Zaman dulu nggak ada foto, nggak ada kamera, nggak ada WA, nggak ada apa-apa. Jadi mereka suruh tangkap Polikarpus, tapi nggak tahu Polikarpus seperti apa orangnya. Jadi Polikarpus muncul depan mereka, mereka tidak tahu. Ini orang harus kita tangkap. Lucu sekali. Jadi mereka tanya sama Polikarpus. Bilang begini, kami diperintahkan menangkap Polikarpus. Orangnya yang mana ya? Nah, sekarang saya mau tanya saudara-saudara. Kalau saudara jadi Polikarpus, saudara ngapain? Kalau saya jadi Polikarpus, saya akan dalam hati tidak begini. Oh, thank you Jesus. Mereka nggak kenal sama aku. Haleluya. Kalau saya jadi Polikarpus, saya akan bilang gini. Aduh sayang, Anda semua telat. Dia baru kabur setengah jam yang lalu. Udah naik kapal dia, udah nyebrang dia ke negeri sono. Kalau saya jadi Polikarpus, ya saya pikir paling bagus gitulah pertolongan Tuhan lah, nggak jadi tangkap. Ya toh? Nah, Polikarpus nggak begitu. Polikarpus bilang gini, saya Polikarpus. Nah, saudara sekalian, ditangkap dia akhirnya dan dihukum mati. Polikarpus itu niru Yesus. Kenapa saya bilang niru Yesus? Begini ceritanya. Coba kita baca ayatnya ya. Yohanes 18. Maka datanglah Yudas juga, ayat 3 ya, kita mulai baca 3 sampai ayat 11. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Yang disuruh oleh imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ayat 5. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapa yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, lelaku katakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya kenalah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, seorang pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Oke? Perhatikan beberapa hal dari bacaan di atas. Oke? Yesus nanya, cari siapa? Oh, cari Yesus dari Nazaret. Ada di belakang sono, tuh. Cari aja di belakang. Enggak begitu kan jawabannya kan? Jawabannya apa? Ini orangnya. Ya. Jadi dia tahu dia akan ditangkap, kata Yohanes, tapi dia maju juga. Dan dia bilang murid-muridnya. Dia bilang kalau kamu cari saya, ya udah ini biarin pergi. Ya. Kalau biasanya jenderal zaman sekarang, panglima atau apapun juga zaman sekarang beda. Anak buah suruh maju ke depan, dia di belakang. Yesus itu beda. Oke. Nah, lalu perhatikan begini. Begitu dia buka mulut, ini tentara ini, perkiraan para ahli adalah jumlahnya itu beberapa ratus orang. Ketika dia ngomong akulah dia, itu semua langsung keluar, langsung tumbang, mundur semua. Saudara paham maksudnya begini. Bahwa Yesus itu masih punya kuasa. Itu tadi hamba dicatat kupingnya itu dipotong oleh Tuhan Yesus, itu dipegang saja sembuh. Kuasa masih ada saudara-saudara sekalian, tapi
dengan kata lain, Yesus ini sebenarnya kalau mau bisa lolos dari salib, bisa lolos dari penangkapan, tapi dia nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Galatia 2 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Saya mau tunjukkan satu hal, saudara sekalian, dari ayat yang indah sekali ini. Ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, dan perhatikan penekanannya, menyerahkan dirinya untuk aku. Ini ayat dibuat nyanyian oleh, kalau saya tidak salah ingat, Melky Guslau. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Saudara perhatikan kata-kata, 4 kata terakhir, menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Memang di bagian Alkitab dikatakan Yudas menyerahkan Yesus. Tapi Yudas hanya bisa menyerahkan Yesus karena Yesus memutuskan untuk menyerahkan dirinya dalam kehendak Bapa di surga. Jadi dimulai dengan pertama-tama Yesus itu menyerahkan dirinya, alias dengan sukarela atas kemauan sendiri dia menyerahkan dirinya. Ya. Nah, dalam doa di Getsemani, Yesus berdoa demikian, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Apa itu cawan? Penderitaan, ya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadi dari ayat ini, saudara, saya itu sadar satu hal. Yesus itu ketika maju ke kayu salib, dia bukan tidak tahu apa-apa tentang salib. Dia tahu salib adalah kematian yang hina. Ya. Warga negara Romawi berbuat jahat sejahat apapun juga, kalau dihukum mati tidak boleh dihukum di kayu salib. Kenapa? Itu untuk penjahat yang paling hina. Orang yang disalib, itu disalib dalam keadaan telanjang, malu, dan terhina. Salib adalah bentuk hukuman mati yang paling panjang. Kalau saudara-saudara melihat hukum mati ditembak, itu cepat sekali. Sekalipun yang nembak kadang-kadang suka salah tembak. Mau nembak kaki, kena kepala. Nembak kepala, kena kaki. Oke? Tapi tetap aja, dor-dor berapa orang, matinya cepat sekali, 2 menit selesai. Hukum mati digantung juga cepat, oke? Barangkali 2-3 menit, saudara-saudara sekalian. Barangkali kita nggak pernah ngalami soalnya, oke? Hukum mati yang lain pakai pedang, asal pedangnya tajam, saudara sekalian. Satu kali, oke? Ya, 1 menit selesai. Kalau pedangnya agak tumpul, lain ceritanya. Tapi salib itu beda. Salib itu rekornya adalah 7 hari. 7 hari tergantung di kayu salib, nggak pernah turun sama sekali. Saudara paham ya? Ketika orang sedang di kayu salib, dan kemudian dia contohnya umpama dia pengen pipis atau pengen BAB, apa dia bisa permisi sama komandan? Komandan, permisi sebentar dong, saya mau turun, mau numpang ke toilet bentar. Apa boleh begitu? Kan nggak boleh. Itu orang demikian, saudara tahu maksudnya ya? Orang itu BAB, BAK itu disalib. Dan dia tersiksa sekali, saudara sekalian. Jadi orang Romawi itu ambil kayu salib sebagai alat hukuman mati itu dari orang Kartago, orang di daerah Libya sana. Dan kemudian mereka itu menyempurnakan teknik hukuman mati ini dengan 2 tujuan. 1, supaya yang mati kapok. Ketika dihukum kayu salib, dia bilang, kalau tahu gini, aduh, aku mendingan jangan deh. Tapi juga tujuannya supaya orang yang nonton ikut kapok. Yang nonton itu juga bilang gini, lainkah, jangan macam-macam deh. Ini serem bener, ini serem, ini sakit ini. Nah, itu tujuannya. Jadi salib adalah kematian yang menyakitkan. Tuhan Yesus itu tahu salib itu seperti apa. Tapi dia tetap maju. Saya kutip kata-kata dari orator zaman Romawi, Cicero. Dia berkata begini, dari semua bentuk hukuman, salib adalah yang paling kejam dan mengerikan. Ya. Sejarawan Yahudi Flavius Josephus bilang begini, kematian di kayu salib
adalah kematian yang paling malang. Maaf saudara-saudara sekalian, ini kutipannya. Oke, ya. Share. Ya. Nah, jadi saudara-saudara bisa membayangkan, oke, ketika Yesus itu berdoa, dia sampai ketika doa itu katanya keluar keringat darah. Yang nyatat ini Injil Lukas. Lukas seorang dokter. Nah, kejadian ini bisa dijelaskan secara medis. Yaitu ini namanya hematidrosis. Kalau seorang alami stres dan ketakutan yang sangat amat parah sekali, ini pembuluh darah di permukaan kulit kapiler itu pecah. Jadi darahnya itu kemudian keluar sebagai keringat. Dan ini kejadian yang terjadi beberapa kali sehingga orang tahu bahwa ini stres banget karena keringat ini keluarnya ini warnanya merah. Ya. Nah, jadi Yesus itu ketakutan sekali. Tapi dia tetap maju. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Banyak dokter, termasuk 2 dokter. Saya sebut namanya, saya kutip 2. Pierre Barbe, orang Perancis, dan Frederick Zugby. Itu melakukan rekonstruksi atas penyaliban dengan memakai boneka, memakai jenazah, atau pakai orang yang masih hidup disalib untuk mengetahui seperti apa orang disalib. Nah, ketika mereka itu membuat penelitian-penelitian itu, kemudian mereka itu menulis apa yang terjadi dan kemudian mereka ini menceritakanlah intinya itu seperti apa. Saya nggak akan bicara panjang lebar, saudara sekalian. Ini bisa dicek, saudara bisa lihat bukunya, baca bukunya ada atau artikelnya. Tapi kira-kira demikian, bahwa yang namanya salib itu intinya itu cuman sakit dan sakit sekali. Nah, Yesus itu menyerahkan diri, bukan dipaksa. Apa yang mendorong dia melakukan hal demikian mengerikan ini? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kasih mendorong Yesus maju ke kayu salib. Ini bentuk kasih yang paling mulia. Nah, jadi kasih Kristus itu kasih yang bertindak nyata, bukan hanya omdo tapi nyata dari tindakannya. Dia tidak pikiran diri sendiri, tapi dia berkorban demi orang-orang dia kasih. Kalau saudara merasa selama ini, saudara kurang disayang. Saudara kadang-kadang pernah tertolak. Saudara kadang-kadang merasa siapa di dunia ini yang sayang sama saya. Saya mau ajak saudara lihat salib. Dan lihat di situ Yesus yang mencintai saudara dan saya. Itu yang pertama. Poin saya yang kedua, saudara sekalian. Poin saya yang terakhir. Melalui pengorbanan karya Kristus di kayu salib, berkat-berkat itu dinyatakan atas hidup kita. Ya. Melalui karyanya di kayu salib, berkat-berkat dinyatakan atas hidup kita. Tentu berkat pertama adalah keselamatan. Itu jelas. Itu yang nomor 1 paling penting. Tapi ada berkat-berkat yang lain lagi. Umpama contoh kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. Petrus berkata demikian. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dosa kita sudah dia pikul. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara sekalian, kita sembuh dari apa? Yang tadi itu yang saya katakan di awal. Masalah manusia itu adalah dosa. Jadi demikianlah melalui kematiannya di kayu salib, Kristus itu membenarkan kita dan menebus dosa-dosa kita semua dan menyembuhkan kita dari segala kutuk, dari segala penyakit, dari kematian. Nah, gimana caranya dia menyembuhkan, saudara-saudara sekalian? Caranya dengan memakai namanya transfer. Transfer itu kan kita tahu, pemindahan, transfer uang dari satu rekening ke rekening yang lain. Ini semula penuh jadi kosong. Ini yang kosong sekarang jadi penuh. Nah, jadi Kristus itu memikul dosa kita dan lakukan transfer. Umpama saya contoh lagi di Imamat pasal yang ke-16.
Ini bicara tentang korban, ya. Setiap tahun sekali maka imam besar orang Yahudi harus lakukan namanya pendamaian. Caranya begini. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskan padang gurun dengan perantaraan seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Dua-dua. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Dari peristiwa ini, maka muncullah istilah yang namanya kambing hitam. Nah, ini kambing hitam nih, sekalipun warnanya nggak hitam ya, oke? Karena dia sekarang disuruh menanggung semua kesalahan Israel. Nah, ini adalah gambaran apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dia menanggung semua dosa kita, ditimpakan kepadanya, tapi sebagai gantinya dia kasih kita berkat-berkat. Apa saja berkatnya? Saya kasihkan 8 poin yang saya dapat dari seorang hamba Tuhan bernama Derek Prince. Coba kita lihat listnya ya. Oke. Pertukaran yang ajaib di kayu salib. 1. Yesus itu dihukum supaya kita diampuni. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dihukum supaya kita bisa diampuni. Itu yang pertama, pertukarannya. Yang kedua, Yesus itu dilukai supaya kita bisa disembuhkan. Yesaya 53 ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh, kata Petrus. Jadi bilur Yesus yang adalah lukanya itu sekarang menyembuhkan kita, saudara-saudara sekalian. 3, Yesus itu dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita ini dibenarkan oleh kebenarannya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang keempat, saudara sekalian, adalah Yesus itu mengalami kematian supaya kita menerima kehidupannya. Karena kata Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dari maut kita pindah ke dalam hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nomor 5, Yesus dibuat menjadi kutuk supaya kita menerima berkat. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nomor 6. Yesus mengalami kemiskinan supaya kita menerima kelimpahan. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wow, saudara-saudara sekalian, dia dari kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Lalu kemudian nomor 7, Yesus itu memikul kehinaan supaya kita menerima kemuliaan. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Jadi dia pikul kehinaan, kita terima kemuliaan. Terakhir, Yesus itu ditolak supaya kita diterima. Ketika di kayu salib, Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi dia itu ditolak supaya diterima sebagai anak Bapa. Saudara-saudara sekalian,
Salib itu menarik buat kita karena salib punya kuasa untuk meyakinkan saudara dan saya bahwa tidak ada seorang pun yang mengasihi kita seperti Kristus telah mengasihi kita. Saksi salib itu menjadi saksi bahwa bagaimanapun juga Allah itu mengasihi kita. Seringkali kita pakai berbagai cara supaya kita bisa dikasihi oleh orang. Ya, kita berupaya, kita berkorban, berbuat baik demi orang yang kita ya supaya ada yang mengasihi kita, saudara-saudara. Nah, sekarang kita ini sadar bahwa tanpa perlu kita lakukan apapun juga, ternyata kita berharga di mata Tuhan Yesus. Pada bulan Juni tahun 2020, ada satu orang pria Inggris bernama Sam. Sam ini pergi membeli brokoli. Dia beli di supermarket namanya Tesco di Inggris. Ketika dia mau masak brokolinya, dia temukan ada ulat di brokolinya. Nah, saya mau tanya saudara-saudara ya. Kalau saudara pengen masak brokoli, kemudian ada ulat. Saudara ngapain itu ulat? Saya tahu kita ngapain. Kita ambil air panas, kita guyur ulatnya itu. Biar mati ya. Oke. Tapi Sam beda. Ya. Sam itu memutuskan untuk jangan dimatiin. Dia putuskan memelihara ulat itu. Jadi dia foto brokolinya sama ulatnya, terus dia kirim nge-tweet, istilah kita Twitter, ke Twitternya supermarket Tesco. Nah, lalu kemudian Tesco karena nggak enak hati, waduh brokoli saya kok ada ulat, jadi kasih dia gantinya, kirimin lagi brokoli lain. Ternyata brokoli yang datang itu ada 5 ekor ulat. Tambah banyak, sekarang 6 ekor ulat. Teman sekamar, teman serumahnya itu pergi ke supermarket, mengecek dan pulang bawa brokoli, ada ulat juga. Sekarang Sam punya 7 ekor ulat yang dia piara. Oke. Dia bikin satu rumah buat para ulat dari Tupperware, kotak Tupperware, ya, dan kemudian dia piara. Oke. Dia piara itu ulat itu sampai kemudian apa yang terjadi? Itu dikasih nama. Cedric, Brock, Oli, Krog, Janine, Carlos, Slim, Eric. Ya. Nah, tiap hari kerjaannya si Sam adalah dia foto itu ulat, dia bikin video, dia taruh di Twitternya dia. Dan demikianlah itu dibaca, diikuti oleh ratusan ribu orang. Sampai akhirnya suatu hari si Cedric ini dan teman-temannya 6 ekor ulat itu akhirnya masuk ke pompong dan kemudian keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Saya baca berita ini dan saya sadar bahwa kita ini di hadapan Tuhan itu sebenarnya ulat. Bahkan mungkin lebih rendah daripada ulat. Paling enggak ulat itu masih enggak berdosa, saudara sekalian. Kita berdosa. Tapi karena kasih, Tuhan itu memutuskan untuk tidak membinasakan kita. Dia memutuskan untuk mengadopsi kita, memelihara kita, dan memunculkan potensi kita, bahkan memuliakan kita dengan kemuliaan Kristus. Jadi buat saudara dan saya, yang terkadang merasa diri kita itu nggak dianggap, diremehkan, dihina dan disingkirkan, pandanglah Kristus yang tersalib. Karena di situ kita lihat kasih yang terpancar, yang sanggup mengubahkan ulat yang terjelek sedikit pun, sekalipun, menjadi kupu-kupu yang terindah. Kasih Kristus mengubahkan segala-galanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar malam ini betapa indahnya salib. Betapa luar biasanya salib. Betapa berharganya salib. Dan kami berterima kasih Tuhan. Di salib kami melihat
kasih yang luar biasa bagi kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat salib. Dan kami melihat di sana, kami ternyata dikasihi sangat luar biasa oleh Tuhan Yesus. Kami tinggikan salib. Kami junjung tinggi salib Kristus yang menjadi pokok keselamatan bagi kami sekalian. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.